tapi juga ada permasalahan lain. Contoh mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu itu memiliki guru bahasa Inggris itu kebanyakan. Iya toh. Contoh bahasa Inggris ada lagi TK bahasa Inggris, ekonomi itu kebanyakan. Dan kita semua sudah sepakat kemarin tidak lagi terjadi geser-menggeser guru kan. Kita sepakat untuk tidak lagi terjadi geser-menggeser kan. Oke, berarti kalau ini kesepakatan kita ya semua ya. Kemarin-kemarin kan juga udah banyak yang demo itu. Saya tergeser. Oke, berarti yang akan terjadi seperti ini. Walaupun kuota Bapak Ibu banyak, seandainya, walaupun kuota Bapak Ibu banyak, masalah kuota kita singkirkan dulu. Seandainya ada. Untuk guru-guru bahasa Inggris, tidak semua guru bahasa Inggris, tidak semua guru TK, tapi sebagian besar akan mengalami seperti ini. Enter. Perhatikan yang A itu masih sama seperti tadi. Untuk sekolah B juga masih sama seperti tadi. Yang tertinggi kita ambil, yang paling rendah, yang terendah kita taruh di keranjang. Sekolah C juga begitu, yang nilainya tinggi kita ambil, kita angkat di sekolahnya sendiri, dan yang terendah kita taruh di keranjang. Contoh bahasa Inggris ini. Saya punya 2 guru bahasa Inggris di keranjang. Tapi ternyata di sekolah lain tinggal 1 kebutuhan guru bahasa Inggris. Sekolahnya ada di atas. Sekolah yang di bawah itu sudah penuh. Ada 5 kebutuhan bahasa Inggris. 5-5-nya sudah terisi. Ada yang terisi oleh guru passing grade di sekolahnya sendiri, yang warna biru ini. Warna biru itu guru passing grade. Yang 3 ini warna hijau, itu guru ASN. Dan ada 1 guru non ASN. Ini kalau kita geser guru non ASN-nya, ikutan demo nanti. Katanya sudah tidak ada geser-menggeser, tapi nyatanya saya digeser. Nah itu. Parameter geser-menggeser yang terdaftar di Dapodik ya. Yang terdaftar di Dapodik. Kalau ada guru non-ASN tidak terdaftar di Dapodik, mau nggak mau berarti kita anggap itu kosong. Kalau dia marah, kenapa saya digeser? Jawaban kami ya kenapa nggak ada di Dapodik. Gimana kita tahu di situ ada orang? Di Permenpan 20/2022, semuanya di berbagai pasal diulang dan diulang. Terdaftar di Dapodik, terdaftar di Dapodik, terdaftar di Dapodik. Saya tahu banyak guru non-ASN yang tidak didaftarkan di Dapodik agar guru ASN-nya mendapatkan 24 jam. Yaitu konsekuensi. Nah, maka yang akan kita lakukan adalah untuk guru yang ada di keranjang ini, enter. Guru yang berperingkat tinggi akan kita tempatkan ke sekolah yang membutuhkan. 1 guru diam di keranjang. Mau nggak mau. Karena memang sudah tidak ada kebutuhan. Sekali lagi saya bilang, walaupun kuota Bapak Ibu besar sekalipun, makanya tadi saya bilang ada 2 masalah. 1 masalah kuota. Lainnya, walaupun masalah kuota selesai, Bapak Ibu bisa top up kuota sesuai dengan jumlah guru passing grade, namun tetap tidak semua bisa terselesaikan. Karena ada guru-guru yang memang berlebih. Sekali lagi, ini kita baru bicara K2 dan negeri. Next slide. Terus bagaimana dengan PPG dan swasta? PPG dan swasta itu kan tidak ada domisilinya di sekolah negeri saat ini. Kan tidak ada. Berarti mereka
secara otomatis langsung ditaruh di keranjang. Langsung ditaruh di keranjang. Domisilinya kan mereka di swasta, sedangkan kita kan tidak menghitung kebutuhan di swasta. Mereka kita taruh langsung di keranjang. Misalnya ada 4 guru PPG dan swasta yang ada di keranjang. Nah, kita buat peringkat 1, 2, 3, 4. Kita buat peringkat 1, 2, 3, 4. Nah, lalu penempatannya, kalau tadi untuk K2 dan honorer negeri, kita carikan ke yang lebih dekat dulu aglomerasinya. Artinya rasio kebutuhannya, rasio kekurangannya itu kecil. Rasio kekurangannya yang kecil, itu kita tempatkan dulu. Baru yang rasio kekurangannya besar-besar. Biasanya kalau rasio kekurangan besar-besar kan ada di ujung daerah itu kan. Nah, khusus untuk PPG dan swasta, penempatan pertamanya ada di rasio kekurangan yang terbesar. Dibalik, rasio kekurangan yang terbesar. Dibalik, ada 2 sekolah. Kekurangan pertama rasionya 1/5. Sekolah kedua rasionya 2/5. Kekurangan 2/5. Berarti yang akan kita utamakan adalah yang 2/5 terlebih dahulu. Menurut aturan Juknis ya. 2/5 terlebih dahulu. Berarti yang peringkat 1 masuk ke enter. Masuk ke sekolah yang membutuhkan. Masih ada kebutuhan. Kita taruh untuk yang peringkat kedua. Lalu di sekolah satunya juga masih ada kebutuhan. Maka peringkat 3 kita taruh ke sekolah yang membutuhkan. Sisanya 1 orang harus tetap diam di keranjang karena penuh. Pertanyaannya, misalnya, gini, kalau Bapak Ibu masih punya kuota formasi, tapi guru passing grade ini belum semuanya selesai ditempatkan, bukan karena kuota formasinya yang habis, tapi karena memang sudah tidak bisa ditempatkan lagi. Udah nggak bisa lagi diapa-apain. Bahasa Inggris, TK, misalnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu masih punya sisa kuota formasi. Maka sisa kuota formasi tersebut dapat dilakukan untuk mekanisme yang kedua, yaitu pola observasi. Jadi bisa langsung ke langkah yang kedua, yang observasi. Oke, next slide. Nah, sekarang kita masuk mekanisme yang kedua. Tadi udah jelas ya, mekanisme pertama kita tempatkan dulu guru-guru lulus passing grade. Itu yang nanti akan kita diskusikan nanti di desk, di meja. Sekali lagi, jika Bapak Ibu, jadi pertama gini, di desk itu nanti akan, oke, Bapak Ibu masih kurang atau lebih kuota formasi untuk yang passing grade. Jika kurang, kita akan tanyakan mau tambah atau tidak. Itu sudah ada sistem aplikasi, kita sudah siap. Mau tambah atau tidak? Kalau tambah, oke, tambahnya mau berapa? Jika tidak, oke, berarti Bapak Ibu punya kuota sekian. Tadi Pak Suryo kan juga udah bilang bahwa kuota di informasi tidak diperkenankan untuk dikurangi, diperkenankan untuk ditambah. Oke, jika memang tidak menambah, berarti udah kita nanti di desk tinggal diskusi siapa ditempatkan di mana. Khusus untuk guru-guru yang sudah punya sekolah tidak dapat didiskusikan kembali karena dia memang sudah ngajar di situ. Khusus untuk guru-guru yang ditempatkan di keranjang itu tadi, kita bisa berdiskusi. Kita sangat membuka diskusi oleh Bapak Ibu. Oh, ini di sini saja, yang ini di situ, yang
kita bisa diskusi. Masing-masing Pemda kira-kira mendapatkan waktu sekitar agak lama di meja itu 45 menit. 45 menit untuk mendiskusikan individu, penempatan individu. Jadi saya rasa itu udah lama. Makanya maksud saya, mindsetnya itu kita bereskan dulu di sini, pengertiannya kita bereskan dulu saat ini. Jadi nanti begitu di desk itu tinggal diskusi data. Siapa kemana? Oke. Lalu sisanya ada beberapa daerah, terutama Kalimantan tadi, kalau saya lihat datanya. Atau sebentar, apa sih? Kalimantan tadi banyak yang memiliki kesempatan untuk masuk ke ranah mekanisme yang kedua. Ranah mekanisme kedua itu bahasa saya observasi. Bagi siapa? Bagi guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Kalau guru baru, apa yang mau diobservasi? Ini kita sudah. Ini kita sudah. Ya, ini kita sudah beranjak dari tes ke observasi. Namun tetap, kalau memang mau diamati, berarti adalah individu-individu yang memang sudah lama bekerja di situ. Apa yang mau kita amati jika itu adalah individu baru? Di dalam mekanisme nanti, kualifikasi, kompetensi teknis, ranah yang kedua, kompetensi teknis itu nanti kita harus memperhatikan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Instrumen tesnya nanti akan kita berikan setelah rakor ini. Yang kedua, untuk kinerja, kita lihat bagaimana orientasi pelayanannya, bagaimana komitmennya. Ini indikator-indikator penilaiannya. Komitmen, inisiatif kinerja, dan kerjasama. Selanjutnya, background check, bagaimana dia narkoba, apa segala macam itu. Nah,